Kita sebagai masyarakat juga menjadi khawatir nih ya, gitu. Terus siapa yang bisa mengaudit ini semua gitu? Apakah benar-benar bisa transparan seperti yang diinginkan oleh kita semua gitu? Atau itu hanya jadi pemanis bibir aja gitu? Sehingga kita berharap bahwa nanti pengelolanya itu benar-benar bisa melaksanakan ya amanah yang harus emang mereka emban untuk bisa menyejahterakan dan memakmurkan masyarakat Indonesia ya. Kan ada beberapa kasus yang bisa menjadi referensi lah. Jangan sampai ini menjadi blunder gitu kan, ya, jadi betul. batu sandungan, karena kan ini kan semangat ini kan Pak Prabowo ini semangatnya untuk membangun ya, untuk dan menyejahterakan masyarakat. Dan sejahtera masyarakat. Bersih-bersih lumbung BUMN. Dengan penuh kebanggaan, pemerintah meluncurkan Danantara, Dana Kekayaan Negara Indonesia. Peluncuran ini menandai langkah strategis dalam pengelolaan aset nasional dengan modal awal sebesar 20 miliar US dollar dan potensi pengelolaan aset mencapai 900 miliar US dollar. Danantara bertujuan untuk mendanai proyek-proyek besar di sektor energi terbarukan, manufaktur maju, dan teknologi kecerdasan buatan. Langkah ini diharapkan dapat mendorong modernisasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun optimisme ini cukup terganggu oleh skandal BBM oplosan yang melibatkan beberapa petinggi Pertamina. Kejaksaan Agung mengungkap dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina yang mengakibatkan kerugian negara hingga 193,7 triliun rupiah. Kasus ini menambah daftar panjang skandal yang pernah menimpa Pertamina, mengingatkan kita pada era Ibnu Sutowo dan kasus Petral sebelumnya. Kasus korupsi BBM oplosan ini harus menjadi momentum untuk membersihkan tubuh Pertamina dan BUMN lainnya. Praktik-praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat tidak boleh dibiarkan terus berlangsung. Diperlukan reformasi menyeluruh dan pengawasan ketat untuk memastikan BUMN beroperasi dengan transparansi serta akuntabilitas tinggi. Jika praktik korupsi seperti ini terus terjadi, prospek cerah Danantara akan terancam. Kepercayaan investor dan publik terhadap BUMN dapat menurun, sehingga menghambat upaya pemerintah dalam menarik investasi serta mengelola aset negara secara optimal. Oleh karena itu, pembersihan internal dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci keberhasilan Danantara. Dengan pengelolaan yang bebas dari korupsi dan melibatkan kalangan profesional, Danantara dapat menjadi quick win bagi Indonesia menuju Indonesia Emas. Pengelolaan aset negara yang efektif dan efisien akan meningkatkan daya saing nasional serta kesejahteraan masyarakat. Namun tanpa komitmen kuat untuk memberantas korupsi, cita-cita tersebut akan sulit tercapai. Salah satu penyebab skandal seperti ini terus terjadi adalah tidak adanya efek jera bagi pelaku korupsi di sektor energi. Sejarah mencatat bahwa kasus korupsi minyak dan BBM sudah sering terjadi di Indonesia, seperti kasus Petral yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Namun kasus tersebut tidak diiringi dengan reformasi menyeluruh di Pertamina. Para pejabat yang terlibat seringkali mendapatkan perlindungan politik atau hanya dijatuhi hukuman ringan, sementara kerugian negara sangat besar. Hal ini menciptakan budaya impunitas, di mana para pejabat merasa bisa melakukan korupsi tanpa takut dihukum secara berat. Dengan demikian, bebas dari korupsi dan pengelolaan oleh kalangan profesional adalah syarat mutlak keberhasilan Danantara. Hanya dengan integritas dan kompetensi, Danantara dapat mencapai tujuannya sebagai motor penggerak perekonomian dan kesejahteraan Indonesia. Turunnya nilai saham bank-bank plat merah pasca peluncuran Danantara serta terungkapnya mega korupsi Pertamina adalah sinyal keraguan dari pasar. Kondisi ini merupakan peringatan bagi pemerintah untuk segera merebut kembali kepercayaan publik. Oleh karena itu, gerak cepat dalam membereskan kasus BBM oplosan hingga ke akarnya harus menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam membenahi BUMN. Modal awal Danantara sebesar 20 miliar US dollar menunjukkan tekad pemerintah dalam mengelola aset negara. Besarnya modal ini harus diimbangi dengan tata kelola yang baik serta pengawasan ketat agar dana tersebut digunakan sesuai tujuan dan memberikan manfaat maksimal bagi bangsa. Jangan ada lagi bersih-bersih ala kadarnya yang akhirnya hanya mengganti pemain di lumbung korupsi.
Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, jumpa lagi dalam podcast Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini bersama saya Nurjana. Saya Muharam Chandra Lugina. Saya Triadi Isworo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bersih-bersih lumbung BUMN. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Kalian juga dapat memperoleh informasi lengkap dan mendalam dengan berlangganan Lampung Pos ID. Nah, kawan-kawan juga bisa komentar ya di kolom komentar, berikan masukan, tema tajuk apa lagi yang akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Oke, Woro, Alulu, kita akan bahas isu yang lagi hangat nih, lagi fresh banget ya, yang baru saja diresmikan oleh Presiden kita, Pak Prabowo Subianto pada 24 Februari kemarin ya. Soal Danantara yang digadang-gadangkan jadi sumber investasi baru lah ya di Indonesia. Tapi ini juga menjadi banyak kekhawatiran nih di masyarakat. Apalagi Danantara ini seperti yang disampaikan Pak Prabowo juga ini tidak bisa diaudit oleh KPK, tidak bisa diaudit juga BPK. Nah, gimana Lulu melihat Danantara ini ke depannya? Optimiskah atau punya pandangan lain? Ya mungkin kalau ini ya dengan adanya ini kita berharap aja ya bahwa apa yang diinginkan oleh Presiden itu dapat tercapai ya dan cuman yang jadi pertanyaannya adalah dalam hal pengelolaannya ya dan pengawasannya yang ini yang menjadi sorotan ya sebenarnya ya. Dan mungkin ini adanya Danantara ini emang udah di ini Presiden ya bahwa ini menjadi sebuah tabungan lah ya bagi negara ya untuk masa depan Indonesia ya. Ya cuman itu kembali bahwa pengawasan dan pengelolaannya ya, karena kita ketahui juga ini bukan jumlah angka uang yang dikit ya, yang sedikit ya, yang bisa mencapai 14.000 triliun ya, yang angkanya yang cukup super wah ya. Dan ini memang butuh sebuah pengawasan dan pengelolaan yang emang cukup benar-benar cukup jeli ya. Dan harus lebih baik lagi karena kita ketahui bahwa beberapa juga sebelumnya juga kita takutnya bahwa kekhawatiran di masyarakat adanya kejadian korupsi ya, terjadinya malah menjadi ladang ya yang korupsi ya, karena kita beberapa ketahui juga beberapa ini kan di Danantara ini termasuk hampir semua BUMN ya masuk menjadi holding di situ ya. Dan kita ketahui juga bahwa beberapa yang terbaru kayak ini kan di Pertamina ya, kita ketahui ya terjadinya korupsi, dan ini menjadi sebuah kekhawatiran ya dari masyarakat secara luas, sehingga pemerintah juga harus lebih jeli lagi dalam pengelolaan dan pengawasan Danantara ini ya. Iya, Danantara ini kan sebenarnya semangatnya bagus ya. Visi misinya juga bagus. Bahkan Pak Presiden ya Prabowo Subianto kan terus menggaungkan semangat bahwa Danantara ini kan salah satu instrumen untuk pembangunan nasional tuh kan, dan tujuannya untuk mesejahterakan masyarakat. Ya, nah itu intinya. Komitmen itu intinya harus dipegang teguh sama jajaran dan pejabat terkait ya. Apalagi kita tahu ya Danantara ini kan di dalamnya banyak tokoh-tokoh ya. Kemudian juga banyak mantan presiden atau presiden-presiden kita sebelumnya ya, seperti Pak Joko Widodo, terus ada juga SBY, Pak Susilo Bambang Yudhoyono juga, terus banyak juga menteri-menteri yang bergabung di sana. Bahkan ada beberapa yang ahli lah di dalamnya. Tapi kan ini menjadi sorotan masyarakat banyak nih. Ini kan saat ini kan kita ada kekhawatiran ya, bukan menunjukkan bahwa rasa pesimisme, tapi kita ada lah namanya juga ini akan mengelola dana yang sangat besar. Ya kan targetnya ada 14.000 triliunan ya dana yang masuk untuk investasi nasional ini gitu kan. Kemudian juga ini harus kita awasi bersama ya, karena kan ini kayaknya super power banget ya. Badan yang dibentuk juga nih badan yang luar biasa untuk bermanuver dalam mengelola keuangan. Nah ini kan menjadi pertanyaan masyarakat ini, apakah ia mampu suatu badan ini bisa bergerak secara optimal ya, sesuai dengan visi misinya yang telah digaungkan gitu kan, atau malah menjadi kekhawatiran baru nih, apalagi kita menyongsong Indonesia Emas ya 2045. Nah ini kan menjadi suatu momentum ya. Kalau memang proyek ini benar-benar dijalankan kan ya alhamdulillahnya kan kita bersiap ya menyambut Indonesia Emas. Tapi kan kalau maafnya ngomong gitu ada rasa khawatir yang ada banyak oknum-oknum yang bermain kan, ini akan menjadi kegagalan luar biasa gitu kan. Iya betul. Karena kan saat ini BUMN di Indonesia menjadi sorotan banyak pihak Kak. Betul. Apalagi masalah korupsi ini kan masih menjadi bahaya laten ya.
yang ada di Indonesia. Jangan sampai malah adanya Danantara ini mensejahterakan para pejabatnya itu. Menjadi bancakan ya, Nah. bancakan mereka ya. Sementara masyarakatnya terabaikan Iya, gitu ya. betul. Gitu ya Mbak Nur ya. Betul. Sebenarnya ini jadi angin segar ya, tapi balik lagi kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat biasa ini hanya bisa berharap semoga Ya. cita-cita besar, cita-cita mulia dari Presiden Prabowo Subianto ini benar-benar mendapat pengawalan yang serius gitu, seperti yang menjadi visi misi ya, atau jadi harapan dari pemerintah dan tentunya harapan kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Seperti ketahui juga bahwa Danantara itu kan harapannya dengan berjalannya Danantara yang sesuai dengan tracknya. Ini juga kebalik lagi ke masyarakat gitu ya manfaatnya. Tapi kembali lagi ketika Danantara ini disalahgunakan atau tadi jadi ladang bancaannya lagi gitu buat para pejabat. Nah ini juga kembali lagi ke masyarakat nih. Kita lagi yang dapat terkena imbasnya gitu. Masyarakat juga sempat optimis ya sekarang ini dengan kasus-kasus yang marak terjadi di tubuh BUMN itu sendiri ya. Yang terbaru kan soal korupsi Pertamina ya, yang jumlahnya mencapai ratusan triliun, dan itu tentunya bukan nilai yang sedikit ya, bisa untuk mensejahterakan ratusan bahkan ribuan masyarakat Indonesia ya. Dan itu cukup memberikan pukulan berat buat kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Nah harapannya lagi ini dengan Danantara ini mendapatkan pengawalan lah dari semua pihak gitu, terutama orang-orang yang ada di dalamnya seperti itu. Ya apalagi kita ketahui bahwa ini ya 7 itu kan semuanya BUMN ya di Danantara ini, dan kita ketahui bahwa kejadian korupsi itu menjadi sebuah warning ya sebenarnya ya, karena kita berharap bahwa dengan adanya kasus korupsi dari KPK ya, dengan aksi-aksi KPK untuk membongkar semua kasus-kasus korupsi khususnya di BUMN itu ya, memang harus menjadi sebuah momentum ya, agar memberikan kepercayaan ya khususnya kepada para investor ya dan publik ya, sehingga mau menanamkan dananya di Danantara ini ya, karena kita ketahui bahwa korupsi itu emang kita akuin bahwa emang sulit kita berantas ya, tapi minimal kita bisa meminimalkan ya terjadinya kasus-kasus korupsi yang justru efeknya menyengsarakan masyarakat ya, karena dana-dana yang mereka korupsi juga merupakan dana dari masyarakat ya, apalagi ini sebuah BUMN ya. BUMN itu secara ini kan milik rakyat Indonesia gitu loh. Dan ini kita berharap bahwa emang nanti pengawasan pelaksanaannya juga, walaupun di dalamnya ada pihak kejaksaan, kepolisian ya, dari aparat penegak hukum, tapi tetap harus ada pengawasan yang lebih ketat ya. Mungkin dari luar mereka juga harusnya sebenarnya bisa ya, dan itu emang sebenarnya harus gitu loh, supaya perjalanan ke depannya juga tidak ada pengawasannya gitu loh. Tidak hanya dari dalam tapi dari luar juga bisa mengawasi, karena ini menyangkut kemaslahatan umat lah ya, karena dananya juga super besar gitu ya. Iya, tapi kan perlu kita ingat ya, dan terus diingat masyarakat nih. Pada saat itu kan Pak Prabowo menyebutkan ya harus ada transparansi. Iya. Nah ini penting gitu kan. Betul. Bukan hanya cuma wacana atau public service untuk manis di bibir, tapi kan memang harus benar-benar bukti nyatanya dirasakan oleh masyarakat. Nah kan sebenarnya masyarakat Indonesia ini butuhnya ada 3 poin sebenarnya yang lagi menjadi sorotan ya, paling dirasakan masyarakat itu seperti sektor pendidikan gitu. Sektor kesehatan dan lapangan kerja. Nah, pegang kata kunci 3 itu kan sebenarnya bisa untuk dimanuverin untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat dan sejahtera masyarakat. Sebenarnya 3 poin itu kan udah menjadi tujuan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat gitu kan. Nah, nanti efeknya kan banyak dari 3 sektor itu gitu kan. Nah, ini artinya Danantara ini harus menjadi memang benar-benar badan yang bisa mensejahterakan masyarakat gitu kan. Bukan hanya super power di permukaan gitu kan, tetapi malah menjadi bahan-bahan mafia-mafia baru di dalamnya gitu kan. Nah, malah muncul mafia baru ya justru ya. Nah, ini kan karena Pak Presiden juga harus mencontoh ya di negara-negara di tetangga kita gitu kan. Ada beberapa kasus yang bisa menjadi referensi lah. Jangan sampai ini menjadi blunder gitu kan. Jadi batu sandungan, karena kan ini kan semangatnya ini kan Pak Prabowo ini semangatnya untuk membangun untuk dan mensejahterakan masyarakat dan sejahtera masyarakat. Nah, jangan sampai gitu kan visi misi cita-cita bangsa ini kan cita-cita luhur ya kan, para pejuang negara kita ini kan runtuh dengan oknum-oknum yang bermain dan
bisa lah yang tidak bisa mengelola anggaran yang triliunan ini, yang 14.000 triliun tuh, untuk dana investasi yang ada di Danantara. Itu Betul. Apalagi ini jadi sumber kekuatan baru keuangan Indonesia Iya, ya. Ini untuk betul. menyimpan investasi dana yang terkumpul dari dividen yang ada di BUMN Indonesia ya, yang masuknya melalui Danantara. Harapannya ini Danantara ini benar-benar berjalan gitu loh. Iya. Jangan sampai kejadian-kejadian buruk yang terjadi di badan BUMN misalnya kayak Jiwasraya kemarin yang terakhir, Pertamina gitu, dengan dana yang ratusan triliun tersebut hanya menjadi dinikmati oleh segelintir orang gitu. BBM oplosan, kemudian juga terjadi kilang minyak terbakar beberapa kali gitu ya, Ron. Nah, ini juga menjadi peringatan besar gitu. Dari ICW juga sempat mewanti-wanti ya kepada pengelola Danantara ini juga agar ini dibuka seterang benderangnya gitu, apalagi transparan dari ya, harus transparan ya. Karena ada kekhawatiran yang tadi saya sampaikan di awal bahwa ini tidak bisa diaudit KPK maupun BPK sendiri BPK, itu. Nah, ini juga kita sebagai masyarakat juga menjadi khawatir nih ya, gitu. betul. Terus siapa yang bisa mengaudit ini semua gitu? Apakah benar-benar bisa transparan seperti yang diinginkan oleh kita semua gitu? Atau itu hanya jadi pemanis bibir aja gitu? Ini kan menjadi sebuah kekhawatiran baru gitu sebagai masyarakat. Kita kemarin baru dicederai lah dengan kasus besar Pertamina kemarin itu ya. Kita sebagai publik merasa, apalagi orang awam merasa sangat dihianati lah oleh oknum gitu. Nah, lagi harapannya Danantara ini ya tidak akan terulang lagi. Ya mungkin ya dengan dana yang segitu besar itu ya, kalau digunakan dengan sesuai dengan jalur dan tepat atau ya dengan tepat mungkin bisa lebih memajukan ya, dan di Indonesia ini ya dengan demikian Indonesia juga bisa lebih berkiprah, lebih maju dan bisa lebih moncer ya di dunia internasional ya. Karena kita katakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara besar juga ya, karena kita juga mempunyai kekayaan juga ya, kekayaan alam yang memang banyak juga yang masih belum dieksplor ya, dan mungkin dari dana investasi itu juga bisa menginvestasi ya untuk mengekspor sumber-sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia ya yang ada dengan kekuatan besar ini, sehingga Indonesia juga nantinya memiliki power yang lebih ya di percaturan dunia internasional ya, sehingga kita berharap bahwa nanti pengelolanya itu benar-benar bisa melaksanakan ya amanah yang harus emang mereka emban untuk bisa menyejahterakan dan memakmurkan masyarakat Indonesia ya, dan memajukan khususnya Indonesia ya. Sebenarnya ini sih kayak jadi terobosan baru ya di era kepemimpinan Pak Prabowo. Di awal pemerintahan beliau sudah meluncurkan program yang cukup besar ini ya, selain MBG tadi, semakin MBG, tapi ini juga perlu tadi pengawasan yang benar-benar ketat. Iya, benar. Dan jajarannya juga harus membuat ini ya kepercayaan publik ya. Mengembalikan ya, Roy ya. Masyarakat tuh harus percaya gitu. Emang benar-benar dana investasi ini digunakan semestinya. Nah, itu tugas-tugas para petinggi yang ada di dalam Danantara ya. Ya kan, rebut investor itu kan, tarik investor yang paling banyakin itu ya masuk Indonesia, terus dan juga buat masyarakat ini percaya loh sama pemerintahnya Pak Prabowo dan Gibran itu ya. Khususnya para pengelola Danantara ini ya. Bener ya, karena kan kita banyak ya proyek-proyek yang jangan sampai mangkrak, adanya investasi yang luar biasa, tapi ketika implementasi nih di pembangunan di masyarakat ternyata mangkrak, konflik tanah di masyarakat itu kan, bahkan perusakan hutan dan lingkungan. Nah, ini kan sangat ngeri ya. Nah, ini menjadi warning nih untuk Pak Prabowo nih. Ayo dong tunjukin sikap tegasnya gitu kan. Ayo kita sama-sama membangun Indonesia ya kan, memakmurkan masyarakat, mensejahterakan masyarakat dengan langkah-langkah yang strategis gitu kan. Kasihan masih banyak warga yang di sana susah makan gitu kan. Terus juga banyak ibu-ibu yang ngantri gas gitu kan, apalagi ini sembako harganya tinggi, terus banyak kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sana yang sulit untuk dibeli gitu ya, bahan pokoknya mahal dan segala macamnya. Nah, ini wadah ini untuk investasi ini harus dikelola dengan baik dan maksimal gitu ya, Mbak. Ya, apalagi kondisi sekarang ya, masyarakat juga udah sangat ya istilahnya udah sengsara ya. Jangan lagi nanti ditambahin dengan adanya Danantara ini justru menjadi anti klimak ya, menjadi justru nambah menyengsarakan masyarakat ya, dan itu kita berharap hal itu tidak terjadi, sehingga Danantara ini memang benar-benar sesuai dengan ini ya, harapan dari pencetusnya Presiden Prabowo ya, bahwa Danantara ini bisa memberikan
kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat ya. Dan kita juga berharap bahwa emang pengelolaannya ini loh, yang dari para direksi, komisarisnya bisa melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya ya. Dan jangan sampai justru menjadi ladang bagi mereka-mereka ya untuk bisa memperkaya diri sendiri atau memperkaya kroni-kroni mereka ya. Kita berharap bahwa Danantara itu ininya untuk lebih memperkaya masyarakat Indonesia loh secara keseluruhan ya. Jangan sampai mereka memanfaatkan untuk kepentingan pribadi ya, karena mereka juga kan udah menerima gaji atau apanya cukup lumayan juga ya. Dan itu menjadi sebuah harapan mungkin ya bagi masyarakat kita semua bahwa pengelolaannya bisa berjalan sesuai realnya dan bisa memberikan emang manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran masyarakat dan khususnya negara Indonesia ya, untuk bisa lebih maju lagi ke depannya, apalagi menyongsong Indonesia Emas 2045 ya. Indonesia harus bisa benar-benar bisa berdiri di kaki sendiri dan bisa menunjukkan bahwa kekuatan besar Indonesia itu emang benar-benar ada gitu loh. Nah ini kan di era Prabowo ya. Nah harapannya nanti siapapun presidennya ketika berganti beralih ke pemimpinan juga ini Danantara ini juga tetap dilanjutkan gitu. Bukan hanya anti klimaks tadi yang disampaikan di Alulu ya. Anti klimaks, ganti presiden, ganti program dan ini mandek gitu. Seperti kasus-kasus banyak kasus lain ya kayak IKN itu contohnya itu yang digadang-gadangkan ya jadi ibu kota baru udah siap pindah tapi karena ganti pemimpin juga akhirnya kan seperti sekarang mulai terbengkalai. Nah harapannya dengan Danantara ini juga tidak ada kejadian-kejadian yang terulang lagi seperti itu. Apalagi ini mengelolanya uang ya, dana, investasi gitu. Bukan main-main gitu. Ada hajat ribuan atau jutaan orang Indonesia itu nasibnya tergantung di situ gitu. Ketika itu disalahgunakan atau hanya dimainkan oleh segelintir orang, ada banyak berapa puluh juta masyarakat yang terkena imbasnya gitu. Ya, kita berharap bahwa kejadian-kejadian yang lalu itu menjadi sebuah pembelajaran ya, bagi bukan hanya ini bagi semua ya, tidak hanya presiden, pengelolanya juga, karena ketahui bahwa kejadian-kejadian yang lalu juga cukup miris ya, istilahnya ya, dengan menjadi lelang banjakan, bahwa kedepannya itu menjadi sebuah pelajaran, jangan sampai kita mengulang lagi ya hal-hal yang emang tidak memberikan efek yang bagus buat masyarakat ya, khususnya juga bagi pemerintahan sendiri ya. Dan itu menjadi coreng lah istilahnya dengan adanya kasus-kasus korupsi khususnya di BUMN ya. Dan kita berharap bahwa Danantara ini bisa benar-benar lah berjalan dengan sesuai harapan dari presiden sendiri ya. Ya kita sih berharap ya Mbak Nur bahwa ya semua lah ya masyarakat ya. Danantara ini bisa dikelola dengan baik gitu kan. Jangan hanya sekedar ramai di ketika seremonial gitu kan, hanya sekedar pencitraan gitu, kelihatan mewah dan megah, bahkan ramai ketika awal-awalnya saja ya, tapi ketika itu lambat laun menghilang pelan-pelan. Nah, ini jangan sampai momentum ini hilang begitu saja. Ini memang harus Danantara ini digarap dengan serius gitu kan. Karena kan kita berbicara dengan investasi ya. Artinya kan kita akan mengundang investor yang datang ke Indonesia untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik gitu kan. Karena kan semangat visi misinya, cita-citanya Prabowo Gibran juga harus diwujudkan gitu kan. Dan ini harus berkelanjutan gitu kan. Jangan sampai berhenti di tengah jalan gitu kan. Sayang sekali kalau di pembangunan ini berhenti gitu kan. Apalagi investasi yang luar biasa banyaknya untuk mewujudkan pembangunan, tapi pembangunannya mangkrak, bahkan menjadi bahan-bahan korupsi para oknum-oknum yang nakal itu kan. Bahkan ya ini nauzubillah min dzalik ya kalau untuk kejadian itu ada oknum-oknum yang bermain. Tapi kan kita masih punya harapan. Jadi masyarakat Indonesia ini berharap sepenuhnya kepada Pak Prabowo untuk terus bisa mengawal Danantara ini ya, Danantara untuk benar-benar mewujudkan, memakmurkan masyarakat dan mensejahterakan masyarakatnya. Betul. Sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita kulik dari Danantara maupun lembaga-lembaga BUMN di Indonesia ya. Tapi sayang sekali waktu kita sudah habis. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Pos. Saya Dorjana bersama kurang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.